mengobati dan mencegah penyakit pada ayam petelur. Penyakit pada ayam petelur sangat mudah datang, apalagi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu atau berubah-ubah, apalagi di musim pancaroba dan musim penghujan. Sebelum kita mengobati ayam-ayam kita yang sedang sakit, kita harus tahu dulu kenapa ayam kita sakit, apa penyebab ayam kita sakit, dan bagaimana cara mengatasi dan mencegahnya. Tujuannya adalah agar pengobatan kita tepat sasaran dan mencegah terulang kembali kejadian yang sama. Menurut penelitian dari NCBI, yaitu National Center Biotechnology Information yang ada di Amerika Serikat, penyebab ayam sakit adalah sistem imun atau kekebalan yang turun. Ini adalah pemicu utama ayam kita sakit. Apa yang menyebabkan ayam kita sistem imunnya atau kekebalannya turun? Dari jurnal IPB tahun 2003 yang saya baca, yang menyebabkan atau apa yang menyebabkan sistem dan kekebalan ayam turun itu adalah stres pada ayam. Jadi stres adalah faktor utama buat ayam sakit. Nanti tuh kalau sudah stres, sistem imunnya turun, entah berak hijau, CRD, senot, yang lainnya, semuanya itu berawal dari stres. Gambarannya seperti ini. Tubuh manusia itu kalau semisal lagi kurang fit, batuk, terus pilek, terus demam, semuanya itu nyerang semuanya. Satu kejadian tuh, ya batuk, ya pilek, ya demam, ya meriang. Ayam juga sama. Kalau semisal sistem imunnya turun, berak hijau, berak kuning, berak segala macam, ya senot, ya CRD, ya sinus, ya segala macam, karena sebenarnya virus itu emang udah ada di tubuh ayam. Jadi bukan tiba-tiba karena cuaca berubah-ubah, karena perubahan pakan, karena kandangnya nggak steril apa segala macam. Sebenarnya ya stres tadi. Kalau semisal ayam sistem imunnya kuat, biasanya tidak bakal sakit karena sudah dilawan sama tubuhnya sendiri. Tapi kan bisa diobati, ya kan? Kalau sakit tinggal diobati, iya. Kalau kita perhatikan ya, kandungan pada obat, kita ambil contoh, nih ada Parajon. Ini saya beli tahun kemarin, sampai apa sih namanya? Ininya juga keras, tuh. Baru masih ada ini. Kandungannya kalau kita pengen sedikit pikir ya istilahnya, atau sedikit berasumsi, itu komposisinya enroflavoxin. Di sini tulisannya enroflavoxin. Ya, kandungannya ini buat senot, CRD dan lain-lain. Terus satu lagi, trimijin serbuk. Saya tahu ini, saya belinya bareng kayak ini sama ini. Kandungannya juga sama, sulfadijin, trimoprim. Kalau kita cari tahu, kandungan di dalam obat ini semuanya antibiotik, yaitu bertujuan menghambat virus atau bakteri. Karena apa? Ya karena pada dasarnya virus dan bakteri itu sudah ada di tubuh ayam. Ada di dalam kandang, ada di air minum, ada di pakan. Biasanya kadang kita tuh ya, kesalahan-kesalahan fatalnya itu seperti ini. Semisal contoh CRD atau senot, kita pakai obat satu merek ini,
perasaan nggak sembuh, nyari tahu terus, wah kau nggak sembuh, nanya-nanya di grup atau nyari tahu obat ini, ganti lagi obat lagi. Sebenarnya fungsinya sama, semuanya tuh antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau virus, karena virusnya udah ada di tubuh ayam. Obatnya apapun sama, yang penting antibiotik. Terus ada prosesnya, enggak 1 hari 2 hari sembuh, enggak, itu butuh pemulihan. Sama di contohnya manusia, semisal batuk atau meriang, kita minum obat emang langsung sembuh batuknya? Enggak, reda dulu, agak kambuh lagi, setelah 2 hari 3 hari 4 hari baru sembuh. Bisa juga tidak minum obat sembuh kalau imunnya bagus. Di ayam juga sama bang, masa sih itu CRD senot kalau nggak dikasih obat sembuh sendiri? Bisa, kalau emang sistem imunnya kuat. Tapi kan di lapangan kebanyakan yang kasus CRD, senot, ND segala macam itu kalau nggak ditangani pada mati bang. Iya, karena ayam itu tingkat sensitif kesetresannya itu tinggi sekali. Gambarannya seperti ini. Kalau Anda atau teman-teman dan kawan-kawan lihat di bungkusan Vita Stress, ya, obat anti stres buat ayam, itu dilihat habis vaksin dikasih, pindah kandang dikasih, pergantian pakan dikasih. Itu kan menunjukkan bahwa dengan seperti itu aja ayam stres. Perubahan cuaca dikasih, ada kebisingan dikasih, karena ayam itu rentan sekali terhadap tingkat kesetresan ya. Makanya kebanyakan ada gejala sakit ya langsung diobati. Dan terus dalam setiap obat juga biasanya semuanya tuh hampir banyak kegunaannya. Contoh kayak tadi Parajon, mana sih ya, lihat Parajon indikasinya senot, pilek, muka bengkak, CRD, berak hijau, berak putih, berak kapur, infeksi garam, CRD kompleks, trimijin sama, berak hijau, CRD, kolera, florum, semuanya karena hampir sama. Karena antibiotik itu untuk menghambat virus. Enggak usah terburu-buru, ini enggak sembuh, ini langsung ganti lagi. Terus dosisnya juga enggak usah terlalu tinggi, perlahan aja, bertahap. Dosisnya semisal 1 gram 1 liter, ya udah 1 gram 1 liter. Mendingan agak kurang dikit daripada kelebihan dosis. Karena apa? Sudah malah lagi kondisinya kurang fit, dihantam obat dengan dosis tinggi, bukannya sembuh, malah kebanyakan nambah parah. Untuk mendukung pemulihan dan pencegahan, hal yang paling utama adalah mengurangi tingkat kesetresan pada ayam seminimal mungkin. Salah satunya ventilasi. Awal dulu saya yang bagian belakang ini, daerah belakang ini ditutup, sekarang sebagiannya dibuka semua. Karena dengan kondisi cuaca yang kurang bagus lah istilahnya, kayak pagi dingin, siang panas, sore ini mau sore juga udah mau hujan, angin tuh biasanya nggak ada, jadi itu sirkulasi udaranya tuh kurang untuk sistem kandang yang seperti ini ya. Kalau sistem kandang baterai mungkin kebanyakan emang sirkulasinya bagus. Airnya 3 kali lah minimal ganti biar tetap segar dan fresh. Kalau semisal ada obat ya kasih obat yang tadi seperti tadi, entar diseling ada air bersihnya lagi, terus obat lagi. Jangan terlalu di overrun atau di langsung diporsir obatnya terus-terusan, karena usus, ginjal, hati ayam juga butuh istirahat. Alas kandang juga penting ya. Itu usahakan kering, tidak lembab.
Karena kalau lembab itu udah pasti amoniaknya, udaranya terjebak, ayamnya stres lagi, kekebalannya turun lagi, sumber penyakit. Dan kalau hujan ini nih yang biasanya kalau terjadi kebocoran harus segera diperbaiki. Air minum nih, air minum segini aja nih termasuknya kotor kalau untuk cuaca yang kurang bagus. Biar tidak mubazir, air bekas minum ayam masukin aja ke kolam ajola. Ini bagus, lumayan nutrisinya buat ajola, jadi air tidak terbuang sia-sia, bisa dimanfaatkan. Untuk penambahan minumnya ya, setelah dibilas dan dicuci bersih, kita tinggal menggunakan prebiotik, boleh 4 atau prebiotik lain, cuci bersih saja. Setelah dicuci kita semprotkan prebiotik dan juga kita tambahkan jamu. Jamu ini menurut saya penting ya. Jamu yang saya kasih ini kandungannya adalah bawang putih, jahe, temulawak, sama kunyit. Dengan melakukan metode ini, insya Allah ayam-ayam kita bakal lebih sehat, lebih tahan banting, tahan cuaca, tahan stres. Lakukan pemberian jamunya ini rutin ya, maksudnya bisa seminggu atau 2 minggu sekali.